Saudara-saudara, apa sebetulnya kenyataan? Kita itu memang tahu namanya kenyataan. Memang kalau kita sebagai pria, kita sebagai wanita, kita berada di tempat ini, kita mungkin datang menggunakan kendaraan, itu memang kenyataan yang mudah diterima. Tetapi saudara-saudara, kenyataan-kenyataan yang mudah diterima itu bisa menimbulkan problem kalau berubah. Kalau berubah, ya mungkin kalau pria berubah jadi wanita agak ekstrim ya. Wanita berubah jadi pria ya ekstrim. Tetapi Anda yang berada di gedung bisa berubah. Sekarang berada di sini, tadi belum di sini. Tadi pagi kira-kira yang jam 6 pagi sudah di sini siapa? Ada yang ini, bagus. Di luar panitia yang jam 6 pagi sudah sampai sini, belum ada. Di luar panitia yang nanti malam jam 12 malam masih di sini, tidak ada. Saudara-saudara, artinya sekarang bisa Anda menerima kenyataan bahwa saat ini kita berada di sini. Tetapi ada beberapa orang seandainya salah membaca informasi acara. Jadi acara ini dimulai tadi jam 13.30 ya, betul, 13.30. Anda mengingat salah, dikira 9.30. Jadi Anda buru-buru dari rumah sampai nggak sarapan. Ini mau mendengarkan Pak Wedi ini. Karena kalau Pak Wedi jarang berceramah bersama Bante Utama. Kalau tadi kan Pak Wedi ceritanya kan Bante Utama didatangi orang kebanjiran ya, saya masih ingat itu. Ya. Itu karena orangnya memang nggak pernah kuliah. Tapi kalau orang sudah sering acara-acara begini, dengar nama saya sudah kadang-kadang sudah muak. Jadi datang ke sini adalah untuk mendengarkan Pak Wedi. Jadi akhirnya Pak Wedi akan ngobrol nih, akan cerita nih. Wah, ini jam 9.30. Langsung belum sarapan, belum apa sampai ke sini. Loh, gedungnya kok masih kosong. Sampai sini kok masih masang-masang dekor. Ya, tanya sama panitia yang ngatur segala macam. Acara jam berapa nih? 13.30. Hah? Baru jam 9.30. Saudara-saudara, ini baru problem. Jadi kita kemudian tahu begitu, saya sarapan dulu, saya jalan-jalan dulu, saya menimang-nimang anak dulu, dan seterusnya. Ini menjadi sulit menerima kenyataan. Saudara-saudara, saat ini Anda sadar menerima kenyataan bahwa sekarang di STAB negeri Sriwijaya saat ini kita akan duduk selama beberapa waktu masih ke depan. Kemudian HP Anda bergetar, kan sudah ditulis tuh, HP suruh di silent kan toh? Sudah silent belum? Sudah, jadi getar. Kemudian ada berita dari rumah. Ini orang yang mau ngasih kerjaan kamu datang loh. Ini proyek besar nih yang kamu tunggu-tunggu ini. Ayo pulang. Wah, ini Pak PD masih ngomong ini.
ada kisah-kisah yang heboh ini tentang istri yang ditinggal suami ini, yang kemudian bisa datang lagi ke pestanya ini. Saya belum dengar sampai tuntas ini. Wah, stres. Kenapa saya tidak bisa membagi diriku menjadi dua? Satu, mendengarkan cerita Pak Wedi yang demikian bagus. Satu, saya pulang untuk terima orderan di rumah. Nah, saudara-saudara, akhirnya gelisah. Pak Wedi cerita apa nggak ngerti. Tapi di rumah ngasih kabar ya tidak jelas. Kita hidup di dua tempat yang berbeda pada satu saat yang sama. Ini menjadi kesulitan menerima kenyataan. Saya kenyataannya di sini, tapi ternyata saya dibutuhkan di rumah. Aduh, timbul kejengkelan. Nah, saudara-saudara, kisah seperti ini bisa berkembang terus-menerus. Saudara-saudara, ada misalnya orang yang tadi, wah sudah mau hadap. Saya nanti kalau pulang dari sini, saya dapat proyek besar. Sudah, kalau gitu setelah ceramahnya Pak Wedi, saya pulang. Oke, pulang. Sampai di rumah, ternyata yang mau ngasih proyek sudah pulang. Saya tunggu lama sekali, jadi saya tinggal pulang. Jadi begitu kita datang, ya barusan pulang. Aduh, ceramahnya nggak selesai, proyek nggak dapat. Dan saudara-saudara, kisah-kisah ini bisa menjadi tak terbatas. Dan Anda tentu beberapa kali dalam hidup bisa mengalami seperti ini. Prinsipnya apa, saudara? Prinsipnya adalah kenyataan seringkali tidak seperti yang kita inginkan. Keinginan kita sering tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Bisa memahami ini? Kenyataan yang kita temui ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Saya kenyataannya berada di sini, padahal keinginan saya di rumah ada orang yang memberikan proyek. Tuh, nggak bisa. Kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Sebaliknya keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi saya keinginannya tinggal di sini untuk mendengarkan ceramahnya Pak Wedi sampai selesai. Saya mau klimaksnya gimana nih? Istri yang ditinggal suami menikah lagi nih, yang punya anak dan seterusnya ini, gimana nih klimaksnya? Keinginannya seperti itu, tapi kenyataan dari rumah terus dipanggil, ini loh, ini bos kamu ini yang akan memberikan proyek ini. Gelisah, keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, saudara-saudara, jarak antara keinginan dengan kenyataan itu yang menentukan tingkat stres seseorang. Jaraknya semakin besar, baru mulai Pak Wedi baru cerita tentang orang yang kebanjiran datang ke wihara untuk mendengarkan ceramah Bante Utama. Baru mulai sudah dari rumah datang. Ayo cepat pulang, ayo cepat pulang. Waduh, Pak Wedi masih lama ini. Ayo cepat pulang, ayo cepat. Semakin jauh jaraknya antara keinginan dengan kenyataan, semakin stres, makin nggak jelas Pak Wedi ngomong apa, makin nggak bisa fokus karena kita terus buka HP, jawab sana, baca dan seterusnya. Semakin sedikit perbedaan antara keinginan dengan kenyataan, semakin tidak stres. Pas Pak Wedi sudah cerita-cerita, sudah hampir selesai, sudah tanya tadi kurang berapa menit? 20 menit. Kemudian sudah ngomong hampir 20 menit. Kemudian dari rumah ada kabar. Ini loh yang ngasih proyek kamu sudah datang. Oke, tunggu.
sebentar, ini sudah selesai. Nggak stres. Bisa bayangkan itu? Nah, saudara-saudara, kalau hidup ini sesuai dengan keinginan kita tidak pernah stres. Problemnya, kenyataan kita sering berbeda, bahkan sering bertolak belakang dengan keinginan. Kemudian, kalau tadi Pak Wedi menyampaikan bahwa orang mau mengkritik kita, itu urusannya dia. Tapi sikap kita menghadapi kritikan itu adalah urusan kita. Ya, masih ingat nggak berarti? Masih ingat? Orang mau mengkritik kita urusan dia. Saya mau menjawab atau tidak itu urusan saya. Sama dengan kehidupan ini sudah. Keinginan dengan kenyataan ini sering terjadi berbeda. Kenyataan tidak bisa kita ubah. Itu sudah urusannya kenyataan. Tapi keinginan itu urusan kita. Kita bisa ubah. Nah, jadi sekarang bagaimana nih mengubah keinginan? Misalnya, ayo nih, ada kabar di rumah. Begini, ini ceramahnya Pak Wedi penting banget. Contoh-contohnya bagus-bagus. Nanti bisa saya pakai untuk pelaksanaan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, orang yang mau ngasih kerjaan, kalau memang itu jodoh saya, nanti selesai acara ini saya akan temui. Tapi kalau memang dia sudah buru-buru nggak bisa, ya gimana lagi? Saya sudah sampai sini. Nah, begitu kita membuat keputusan, keinginan kita mulai kita kendalikan, maka kita bisa duduk dengan tenang. Ya sudah, kenyataannya masih di sini. Atau kita ngambil keputusan, oke, acara di sini saya kalahkan karena memang bos itu saya tunggu-tunggu sudah sebulan, maka sekarang saya akan fokus pulang. Tunggu ya di rumah. 15 menit lagi saya sampai rumah. Langsung kita tinggalkan tempat ini dan kita tidak perlu ada beban. Karena kita sudah mengambil keputusan. Kenyataan apapun juga kita tidak bisa ubah. Keinginan itu yang kita bisa ubah. Nah, saudara-saudara, jadi kecerdasan menerima kenyataan sebetulnya juga menjadi kecerdasan mengendalikan keinginan. Semakin cepat kita mampu mengendalikan keinginan dan beradaptasi terhadap kenyataan, semakin cepat kita mencapai kebahagiaan. Semakin lambat, sulit untuk mengubah keinginan, semakin kaku pikiran kita untuk mengubah keinginan, semakin berat hidup ini dirasakan. Karena kenyataan tidak akan pernah berubah. Saudara-saudara, kalau di dalam dunia pendidikan ada orang yang hasil ujiannya kurang bagus. Ada di antara yang masih sekolah ataupun masih mendapatkan pendidikan, masih ada berapa banyak? 1 orang saja, 2 orang, 3 orang, hanya 5 orang ya, 10 orang tidak ada, yang lain tidak ada pendidikan, sudah tidak sekolah lagi. Oke, sudah tamat. Nah, saudara-saudara, ada orang yang sekolah, kemudian ada ujian. Harapannya orang sekolah itu kalau ujian lulus. Saya belum pernah mendengar ada umat Buddha yang sangat baik penerimaan kenyataannya, kemudian punya konsep aku lebih baik tidak lulus karena aku ingin jadi pahlawan. Kalau semua lulus, kasihan gurunya. Tahun depan dia ketemu murid-murid yang berbeda, harus kenalan lagi. Aku adalah seorang pahlawan.
aku akan menjadi baik bagi guruku untuk mengenalkan kepada siswa-siswa baru. Jadi, aku ujian ini untuk tidak lulus. Walaupun aku diluluskan oleh guruku dengan jawaban yang kosong semua ini, aku tetap nggak mau. Kira-kira Anda pernah ketemu orang seperti itu? Ini jiwa pahlawan ini. Seperti konsepnya yang tadi diceritakan oleh Pak Bedi tadi. Semua kan kepingin lulus, tapi keinginan bisa berbeda dengan kenyataan. Jadi orang itu bisa tidak lulus, kenyataan tidak lulus. Kemudian kita marah-marah, tetap tidak lulus. Datangi rumahnya dosen, tetap tidak lulus. Mecah kaca sekolah, tetap tidak lulus. Jadi kenyataan tidak bisa kita ubah. Yang kita ubah hanyalah keinginan. Aku ingin lulus, aku ingin lulus, aku ingin lulus. Ternyata nggak lulus. Aduh, ya udah, supaya saya tenang menerima kenyataan, maka saya ubah konsepnya. Saya mau nemeni dosenku. Saya itu pahlawan. Sehingga saya mau menolong ibu dan bapak saya supaya tidak beli buku baru. Jadi saya sekarang tinggal di kelas. Itu mempermudah menerima kenyataan, membantu sedikit membangun kecerdasan menerima kenyataan. Dan itu yang paling sering terjadi di dalam masyarakat. Namanya rasionalisasi. Itu yang tadi dalam cerita Pak Bedi disampaikan. Mudah ya, kita sudah berteori, tapi nanti kita coba kita hadapi yang sesungguhnya. Dan begitu dapat undangan, terjual. Ya, karena itu rasionalisasinya mulai berbenturan dengan realita. Nah, saudara-saudara, konsep rasionalisasi ini paling sering terjadi. Anda yang pernah punya pacar dan sekarang mungkin jadi mantan pacar alias pasangan hidup, siapa yang pernah punya mantan pacar dan sekarang menjadi pasangan hidup? Banyak, itu tunjuk jari. Ternyata hanya 10 orang, enggak banyak. Coba tunjuk jari mantan pacar yang sekarang menjadi pasangan hidup. Jangan ngomong banyak, tunjuk jari. Enggak banyak. Saya tanya lagi ya, karena ini kalau enggak banyak, saya enggak jadi cerita. Siapa yang punya mantan pacar yang sudah menjadi pasangan hidup? Kalau banyak baru saya cerita. Oh banyak, oke saya cerita sekarang. Loh iya dong. Saya kan tidak bisa ngomong tepuk tangan kalau itu tuh. Aduh. Loh. Saya tuh nggak bisa ngomong itu. Nanti saya dikira burung merpati. Nah, saudara-saudara, saya cukup meminta Anda tunjuk jari. Waktu Anda pacaran, itu tentu Anda merasa, ini cocok pasangan. Ini kalau saya jadi teman hidupnya dia seumur hidup, cocok. Pacaran ada yang 3 tahun, 7 tahun, 9 tahun, kemudian menikah. Beberapa orang mengatakan kepada saya, Bante, setelah menikah seminggu, ternyata beda banget ya sama pacaran yang 9 tahun. Saya belum tahu bedanya di mana. Tapi Anda tertawa itu apa? Betul-betul Anda merasakan beda juga.
Hah? Betul apa salah? Betul ya. Saya hanya bukan praktisi. Saya nggak tahu. Saya juga nggak perlu tanya sama Pak Wedi yang juga bukan praktisi. Jadi saya tanya kepada Anda, minum dulu Pak, minum dulu. Jangan sampai batuk-batuk, kasihan. Saya nyatanya kepadanya yang sudah praktek, yang dulu pacaran, ternyata setelah menikah seminggu itu beda jauh pasangan hidup yang Anda peroleh dengan yang Anda pikirkan sebelumnya. Siapa yang setuju? Tunjuk jari. 5 orang. Yang 5 orang ini berarti pasangan hidupnya nggak datang. Yang datang nggak berani muncul. Daripada pulang saya benjol. Saudara-saudara, orang-orang sering mengatakan seperti itu. Wah, ternyata pacaran itu ketemu yang indah-indahnya. 9 tahun saya ketemu indahnya. Tapi begitu punya pasangan hidup, seminggu langsung saya tahu jeleknya sampai di mana. Dulu kalau saya marah sama dia, langsung saya pulang. Jadi saya tidak lihat muka jeleknya dia. Tapi setelah jadi pasangan hidup, saya marah sama dia. Saya lihat mukanya jelek dia itu dari hari ini sampai 3 hari ke depan. Sampai saya mau makan aja sudah nggak bisa masuk. Nah, saudara-saudara, itu keinginan kita adalah pasangan hidup ini selalu indah seperti pacaran. Tetapi kenyataan beda. Nah, kemudian nomor 1 rasionalisasi supaya kita akhirnya bisa terima, yaitu ya punya pasangan hidup yang seperti ini kan untuk melatih kesabaran dan sebagainya. Saya harus terima kasih loh sama pasangan hidup saya, karena dengan sering marah dan saya bisa bersabar, saya itu menjadikan dia sebagai sahabat melaksanakan dharma. Tanpa pasangan hidup saya marah, saya tidak tahu ukuran kesabaran saya. Tapi ketika pasangan hidup saya marah dan saya bisa tetap tersenyum, maka saya hilang potensi saya sebagai joker. Kan tadi Pak Wedi kan cerita joker kan adalah orang baik yang tersakiti. Nah, jadi karena pasangan hidup saya marah-marah dan saya bisa tetap baik, saya hilang potensi saya sebagai joker. Saya happy. Karena itu kemana-mana saya banggakan, bahkan saya ke wihara saya banggakan. Bante, inilah guru kesabaran saya. 25 tahun menikah, tiada hari tanpa ngomel, dan saya bisa terima sebagai anak adanya. Wah, luar biasa. Saudara-saudara, itu proses rasionalisasi. Itu belum masuk kepada hakikat menerima kenyataan, tapi sudah lumayan minimal menjadi penghiburan untuk menjembatani antara keinginan dengan kenyataan. Tetapi di dalam dharma kita bukan diajar untuk rasionalisasi. Kita diajar menerima kenyataan itu dengan kerelaan, pelepasan. Jadi bukan rasionalisasi yang diutamakan, tapi pelepasan yang diutamakan, sehingga nanti efeknya kita baru bisa memberikan jawaban kepada lingkungan. Saudara-saudara, pelepasan ini dimulai dengan acara sekolah minggu. Jadi pendidikan dharma untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya itu dimulai dari Anda mengenal dharma. Kita mulai saja kalau jenjang pendidikan sekolah minggu. Kebaktian di sekolah minggu, kebaktiannya bagaimanapun juga, ini ada guru sekolah minggu nggak di sini? Coba tunjuk jari guru sekolah minggu, 1 orang saja, 2 orang, 5 orang. Oke.
Saudara-saudara yang di sekolah minggu, setelah mengisi sekolah minggu, ada cerita, dharma, dan lain sebagainya, ada menyanyi-menyanyi, dan sebagainya. Kira-kira ada dana paramita nggak? Ada? Ada. Jadi, lagu kebangsaan, lagu wajib umat Buddha adalah dana paramita. Sebelum kenal lagu Buddhis apapun juga, dana paramita adalah nomor satu. Dan itu sejak sekolah minggu. Jadi begitu ada lagu dana paramita, sejak sekolah minggu mulai mengeluarkan dari kantongnya. Nah, mulai kantong beredar atau kotak atau kardus atau apa masuk. Ini belajar menerima kenyataan. Bahwa kenyataan tadi di kantong saya ada duit. Setelah lagu dana paramita, duit pindah. Itu kekuatan lagu. Ada duit dana paramita, lagunya bagaimana Anda sudah pasti tahu, keluar. Dana paramita, lagunya jelas-jelas tahu. Berapa kali putaran kardus itu jalan, kalau selama lagunya masih ada, bisa keluar terus. Untung di kita cuma sekali, di beberapa tempat ada yang 3 kali. Nah, saudara-saudara, itu dari kecil. Sehingga kita kemudian dididik. Nanti kalau sudah dana paramita setiap minggu, itu ada waktu-waktu yang lain termasuk dana katina. Sangga dana di masa katina. Itu juga sekolah minggu datang, semuanya datang. Mereka datang khusus hanya berdana. Betul? Ya? Urusan dana berapa kita nggak usah pusing, karena jumlah tidak penting. Tetapi kebiasaan berbagi, kebiasaan menerima perubahan, itu yang paling penting. Jadi kalau dana paramita sudah bisa, kemudian kita pasti pegang kantong atau dompet untuk keluar, memindahkan sebagian isi kita, kemudian nanti lagu katina. Begitu semua orang sudah maju ke depan, menyerahkan jubah dan lain-lain, juga kita menyerahkan amplopnya. Ini mulai. Dan kadang-kadang anak sekolah minggu itu mengumpulkan dalam berapa bulan, misalnya 3 bulan masa puasa, dia selalu tiap hari mengumpulkan. Di hari terakhir masa puasa, dia membeli jubah untuk dipersembahkan. Ini pola mengubah pola pikir umat. Materi, perubahan materi adalah mudah. Pokoknya saya pengen berbagi, saya punya materi, saya bagikan. Tetapi saudara-saudara, perubahan ini nanti akan terus berkembang. Ini akan masuk ke dalam pikiran bahwa sekarang saya mudah merelakan apa yang saya miliki untuk saya berikan kepada pihak lain. Saya sayang dengan materi, tapi saya bisa bagikan kepada yang lain. Dan akhirnya saudara, ketika dipelihara, sandal, sepatu tidak kembali ke pemilik, kita lebih bisa merelakan. Kita tidak kemudian mengubah kebiasaan kita kalau ke wihara dia pakai sandal jepit supaya kalau hilang tidak sakit hati, atau kalau kita bisa nukerkan dari sandal jepit menjadi sepatu biar ada kesempatan. Enggak, kita tetap pakai sandal yang bagus, kita tetap pakai sepatu, tapi ada satu masalah. Kita datang pakai sepatu, pulang pakai sandal jepit. Pernah ngalami? Pernah ngalami? Belum? Kalau belum, bagus. Berarti Buddha, wah,
Rumah kita bagus-bagus. Tapi pernah nggak Anda ngalami datang pakai sandal jepit, pulang pakai sepatu? Pernah? Pernah. Kan tadi pertanyaan saya datang pakai sepatu, pulang sandal jepit, belum pernah. Berarti pikiran saya, oh ini orang-orang nggak pakai sepatu nih. Nah sekarang saya balik. Pernah datang pakai sandal jepit, pulang pakai sepatu? Belum? Belum. Karena kalau belum, ini hari Minggu ini, minggu depan, jangan dikira jadi walking dharma loh ya. Bukan talking dharma, hari ini talking dharma, besok walking dharma. Ditanya loh, kok sekarang kamu datang pakai sandal, pulangnya pakai sepatu? Kan walking dharma. Kan katanya Pak Wedi, ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Loh itu dharma loh. Ya, nah, saudara-saudara, jadi sekarang pemberian materi itu hanya awal, tetapi kita kemudian membuat satu pola pikir siap berubah, siap kehilangan. Dan ini kemudian yang kita selalu latih sejak sekolah minggu, kemudian acara katina dan lain sebagainya itu, kemudian mulai kita siap untuk menerima kenyataan. Sehingga kalau nanti satu ketika misalnya kemarin ada kasus banjir misalnya, kemudian kita merasa, aduh, mejaku kebanjiran, wah rusak ini. Ya sudah ya, anggap saya sudah berdana. Jadi meja ini sudah saya letakkan di depan rumah. Siapa yang mau ngambil sebagai kayu bakar atau apa, ya sudah, anggap saya berdana. Ini sebetulnya sudah bukan rasionalisasi lagi, tetapi kita berdasar kemampuan menerima kenyataan, tinggal ngomong sama orang lain, ngomong sama keluarga, supaya mereka juga belajar untuk menerima kenyataan. Sehingga akhirnya kita tidak nyeseli, aduh meja baru beli seminggu kemudian kebanjiran, aduh rusak, sayang ya kalau dibuang, lebih baik tetap kita pakai walaupun sudah rusak. Enggak, kamu sudah barangnya rusak, ya kamu kasihkan kepada mereka yang membutuhkan, mungkin untuk kayu bakar dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa melepas, kita bisa menerima perubahan. Kemudian rumahnya kebanjiran. Siapa di sini yang rumahnya kebanjiran? Aduh, Pak Wedi satu. Berapa lagi? Hanya satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Tidak banyak ya. Saudara-saudara, orang yang rumahnya kebanjiran itu sering ada tandanya. Ada batas akhir air masuk rumah. Saya rumahnya Pak Wedi juga gitu enggak? Ya, jadi kalau Pak Wedi tadi cerita di rumah kemasukan 40 cm, wow, 2007 75 cm, tahun 2000 40 cm. Jadi nanti itu di temboknya ada garisnya 40 cm. Ini bisa ditulis di 2020, 2007. Saudara-saudara, kemudian kita, aduh, ini bersihkan rumah ini susah. Habis banjir itu paling susah bersihkannya, karena lumpurnya yang kering itu, aduh, luar biasa. Nah, saudara-saudara, kemudian kita manggil orang, ya anggaplah berdana. Kan saya sudah biasa dana paramita, saya kan sudah biasa dana katina. Ya sekarang saya dana lah untuk orang-orang di sekitar saya, ayo bantu-bantu bersihkan sampai bagi-bagi materi. Itu sebetulnya mengubah pola pikir, siap menghadapi kenyataan. Nah, ini yang sederhana. Lama-lama saudara, lama-lama itu berhubungan dengan diri kita. Misalnya, saya sakit. Wah, saya sakit luar biasa. Kemudian saya pergi ke dokter. Saya tidak mengatakan, waduh mahal ya dokter sekarang. Enggak, saya anggap saya berdana. Karena saya sudah biasa dana paramita tiap hari Minggu di sekolah minggu sampai dewasa,
Saya sudah biasa di hari-hari kantina saya berdana, sekarang saya juga berdana kepada dokter. Saya sakit, saya berdana. Saya mulai bisa melakukan yang lebih baik tentang diri saya. Kemudian orang menyakiti saya. Ya kalau tadi misalnya punya pasangan hidup yang menyakitkan, kemudian dia juga bisa mengatakan, sudahlah, saya sudah biasa berdana, materi yang saya biasa cari saja saya bisa kasihkan. Apalagi keakuan. Keakuan ini apa? Ini hanya konsep. Ya sudah, kalau dia memang mau ngomong yang menyakitkan gitu, sudah, terserah, semoga kamu bahagia. Kita kemudian berdana yang bukan materi, yaitu mendanakan keakuan. Kita mulai bisa menerima ini sebagai kenyataan bahwa ya sudah, kamu memang watakmu seperti itu, ya sudah, aku bisa menerima sebagai kenyataan. Mulai dari dana materi berubah menjadi dana keakuan. Kemudian kita tubuh ini mulai menua. Tadi Anda melihat foto saya waktu tahun 86. Foto kena bisa diku. 30 tahun lebih dari itu menjadi banyak perubahan, banyak sekali. Saudara-saudara, ini akan terus berubah. Lama-lama ini rambut pun sudah berubah. Ini yang paling saya tunggu, rambut putihnya. Karena saya pernah hitam dan sekarang putih. Anda yang hitam belum pernah kan putih? Paling kan ada semir-semir dikit. Saya sudah nggak pakai semir. Ini belum sebanyak bapak itu, bapak ibu itu. Kalau nanti sudah sebanyak itu saya lebih senang lagi, lebih kelihatan bijaksana. Nah, saudara-saudara, ada beberapa orang sulit untuk menerima perubahan. Aduh, kok ubanku bertambah ya? Kemudian aku cabut. Nah, tiap hari uban bertambah. Ada orang mengatakan kalau ada uban jangan dicabut, nanti bertambah. Pernah dengar konsep itu? Dicabut atau enggak dicabut bertambah. Uban itu tidak berdiri cuma satu, ya akan tambah. Saya tuh nggak pernah dicabut, nambah terus. Saudara-saudara, ada yang takut dengan uban. Kenapa? Takut mengalami tua. Tapi hanya ketika dia biasa merelakan dengan biasa sekolah minggu tadi dengan rela materi, katina rela materi, kemudian bisa memaafkan orang, akhirnya dia pun bisa menerima kenyataan pada diri sendiri bahwa keinginan saya yang akan saya ubah bukan kenyataan. Ya sudah, saya memang tua, maka saya akan melakukan tindakan-tindakan yang cocok dengan ketuaan saya. Jangan saya sudah berubah gini, mulai saya tato tubuh saya kasih giwang, biar kelihatan maco, biar kelihatan masih muda. Nah, saya akan melakukan tindakan yang cocok dengan usia saya, sehingga saya bisa memberikan nasihat kepada keluarga saya dan bisa menjadi petunjuk ataupun sebagai tuntunan bagi keluarga saya. Nah, itu adalah memanfaatkan, menerima kenyataan ketuaan saya. Dan ketika tua ini makin lemah, tenaga mulai berkurang. Anda yang dulu naik turun tangga sini mungkin cepat naik turun tangga, ini 3 lantai, cepat. Mungkin Pak Pardi 5 tahun yang lalu naik turun tangga enak. Sekarang mulai ngos-ngosan, ya, karena umur bertambah kan. Jadi dulu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu Anda jalan cepat, gampang. Tapi sekarang 5-10 tahun yang kemudian jalan cepat, sabar, lama-lama dikit. Aduh, saya sudah mulai nggak kuat. Kita sekarang gimana? Mau kita menerima kenyataan bahwa saya sudah makin tua, saya makin lemah? Kalau saya mau menerima kenyataan itu, hidup saya lebih tenang. Ya sudah, saya akan berlaku, bertindak, ya sesuai dengan kemampuan saya. Dan ketika tenaga saya mulai berkurang, satu ketika
saya betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya bisa berbaring, saya hanya bisa duduk di kursi roda, saya hanya bisa menghabiskan sisa usia. Kemampuan saya hilang semua. Mampu nggak saya menerima itu sebagai kenyataan? Kalau saya sejak kecil saya sudah sekolah minggu dan saya biasa berbuat baik, berdana paramita. Ketika saya sudah hari Katina, saya juga berdana Katina. Kemudian saya juga sudah mulai menerima kenyataan bahwa hidup ini selalu berubah. Maka ketika saya sudah tua dan saya sudah mulai menunggu proses kematian, saya pun bisa menerima sebagaimana adanya. Dan ketika kematian itu datang pada diri saya, nafas ini mulai meninggalkan hidup saya pun bisa menerima kenyataan. Ketika saya bisa menerima kenyataan itu sebagai hasil latihan dari sekolah minggu berdana paramita, kemudian berdana Katina yang berupa materi tadi, kemudian terus berkembang berdana keakuan sampai kita mampu melepas pada saat kematian, maka hidup ini kita sudah memiliki kecerdasan menerima kenyataan. Dan ketika kecerdasan menerima kenyataan ini kita bisa miliki, maka yang ada hanyalah kebahagiaan, yang ada hanyalah ketenangan, yang ada hanyalah kedamaian. Karena kita selalu bisa menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan. Kita menyadari bahwa kenyataan tidak pernah bisa berubah. Yang kita bisa ubah hanyalah keinginan. Begitu keinginan bisa cocok dengan kenyataan, bahagialah hidup. Bagaimana bisa mencocokkan? Latih kerelaan. Karena kenyataan tidak akan pernah berubah. Kenyataan adalah kenyataan. Kita hanya berkuasa pada pikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri. Dan begitu keinginan kita bisa kendalikan, keinginan bisa kita sesuaikan dengan kenyataan, hidup pun menjadi tenang dan damai. Inilah yang menjadi dasar untuk kita mengembangkan kecerdasan menerima kenyataan, yaitu menerima segalanya sebagaimana adanya, bahwa hidup itu selalu berubah. Karena itulah kita perlu mengubah pola pikir kita agar hidup kita menjadi bahagia.